teman-teman. Nama saya Awang dan teman saya Doi. Kami berasal dari pesisir Sumatera Utara. Kami akan mengajak teman-teman mengenal pengetahuan lokal masyarakat pesisir Sumatera Utara. Rumah panggung. Di sini, saya ingin bercerita tentang rumah panggung yang menjadi ciri khas masyarakat pesisir kami. Rumah panggung adalah rumah yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi, biasanya terbuat dari kayu. Kenapa harus tinggi? Karena daerah pesisir seringkali terkena banjir saat musim hujan. Dengan rumah panggung, kami bisa tetap aman dan kering. Salah satu contoh rumah panggung yang terkenal ada di desa kami adalah Rumah Adat Melayu menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara. Sekitar 60% rumah di daerah pesisir dibangun dengan model panggung. Selain fungsinya yang praktis, rumah panggung juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Banyak rumah panggung dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah, mencerminkan budaya dan tradisi kami. Selanjutnya, saya ingin membagikan pengetahuan tentang pembuatan kapal kayu. Di pesisir, kapal kayu bukan hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari kami. Proses pembuatan kapal kayu ini melibatkan banyak keterampilan dan pengetahuan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kapal kayu biasanya terbuat dari jenis kayu yang kuat dan tahan air seperti kayu meranti atau kayu ulin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara, pembuatan kapal kayu di daerah kami dapat meningkatkan perekonomian lokal hingga 30%. Banyak nelayan yang mengandalkan kapal kayu untuk menangkap ikan dan berlayar ke laut. Alat tangkap ikan tradisional. Di pesisir Sumatera Utara, kami juga memiliki berbagai alat tangkap ikan tradisional yang digunakan oleh nelayan. Alat tangkap ini sangat beragam, mulai dari jala, bubu, hingga pancir. Masyarakat kami telah menggunakan alat ini selama bertahun-tahun. Dan setiap alat memiliki cara penggunaan dan teknik yang berbeda. Mari kita ulas satu persatu alat tangkap ikan tradisional pesisir Sumatera Utara. Buai adalah salah satu alat tangkap ikan udang berupa perangkap. Alat ini biasanya digunakan dan dipasang di daerah perairan pasang surut. Ambai sebagai perangkap ikan udang tradisional ini dipasang melintang memotong arah arus air. Satu buah ambai biasanya akan mendapatkan jenis ikan pelagis, belangkas, kepiting, dan udang tanpa menggunakan umpan. Perangkap ambai atau masyarakat biasa menyebutnya pukat ambai memiliki ukuran yang cukup besar, mulai dari 7 meter panjang hingga lebih dari 17 meter dan memiliki lebar minimal 5 meter. Jaring ambai dahulu dibuat oleh nelayan dengan menggunakan rumput laut. Namun, karena kurang efisien dan hanya bisa sekali pasang, maka kemudian masyarakat memanfaatkan jaring dari bahan nilon yang lebih kuat dan bisa digunakan berulang kali. Cara memasang ambai. Pukat ambai dipasang saat air surut menjelang pasang. 2. Bagian ujung jaring ambai diikat ke tiang atau pelampung. 3. Setelah menunggu beberapa jam hasil tangkapan ambai sudah bisa dipanen. Belat adalah alat tangkap ikan tradisional yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Belat digunakan untuk menangkap ikan di daerah pasang surut dengan cara mengurung bagian genangan air pasang menggunakan lidah atau jaring. Belat juga merupakan salah satu alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional pesisir timur. Belat dapat menangkap ikan dalam jumlah yang banyak dengan berbagai macam jenis multispesies dan ukuran ikan. Untuk kamar belat yang dibuat bervariasi, ada yang seperti huruf 5 dan ada juga berbentuk huruf U. Tujuan bentuk ini adalah agar dapat menangkap sebanyak-banyaknya ikan yang terbawa arus air pasang dan melewati kamar belat. Cara memasang belat. 1. Pemasangan perangkap belat dilakukan saat air laut surut. 2. Perangkap belat yang telah terpasang akan dibiarkan menunggu air pasang hingga air laut surut kembali. 3. Saat air surut, ikan sudah bisa dipanen di belat oleh nelayan. Bubu adalah alat penangkap ikan tradisional yang berbentuk seperti corong.
Bubu terbuat dari bahan-bahan seperti rotan, bambu, kayu, tali plastik, dan tempurung kelapa. Bubu juga dikenal sebagai perangkap traps dan penghadang guiding barriers. Bubu dipasang di aliran sungai atau laut dangkal dan didiamkan selama 1 hari untuk menunggu ikan terperangkap. Bubu memanfaatkan tingkah laku ikan yang mencari tempat persembunyian atau tertarik oleh umpan yang dipasang pada bubu. Bentuk bubu bervariasi, ada yang seperti sangkar, silinder, gendang, segitiga memanjang kubus, dan lain-lain. Bubu memiliki 1 atau lebih mulut, sehingga ikan dapat masuk dan terperangkap. Cara kerja bubu yaitu dengan cara membiarkan ikan masuk ke dalam lubang-lubang kecil yang sulit untuk dikeluarkan. Setelah ikan masuk, bubu akan menutup lubang itu sehingga ikan tidak bisa keluar lagi. Beberapa nelayan bahkan meletakkan umpan di dalam bubu untuk menarik ikan agar mau datang. Salah satu alat tangkap yang paling umum adalah jala. Jala ini terbuat dari benang nilon yang kuat dan dirancang khusus untuk menangkap ikan dengan ukuran tertentu, menurut data dari Dinas Perikanan Sumatera Utara. Penggunaan alat tangkap tradisional seperti jala telah membantu menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di laut kami. Jala merupakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan karena dioperasikan di pinggiran pantai yang dangkal. Jala lempar juga merupakan alat tangkap yang sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya. Pada prinsipnya, penangkapan dengan jala adalah mengurung ikan atau udang dengan menebarkan alat tersebut sedemikian rupa sehingga menelungkup atau menutup sasaran yang dikehendaki. Ikan yang terkurung akan tertangkap pada saat jaring tersebut ditarik keluar air. Langgei adalah salah satu alat tangkap tradisional khas nelayan pesisir timur. Alat ini terbuat dari bambu atau rotan yang dirangkai berbentuk segitiga sama kaki. Bagian sudut tangkai yang lancip dilebihkan sebagai pegangan. Lalu bagian yang berbentuk segitiga sama kaki dipasangi jaring halus. Alat ini digunakan khusus untuk menangkap atau menjaring terutama udang kecepek di udang rebor. Nelayan biasanya menggunakannya saat air laut mulai pasang. Mereka berjalan perlahan ke tengah laut, sambil membuka jaring langgei untuk menangkap udang yang terdorong gelombang pasang. Selain di laut, langgei juga digunakan di Palu dengan memanfaatkan air pasang. Langgei tidak memerlukan umpan. Semakin besar ukuran langgei maka semakin banyak peluang memperoleh udang. Lukah adalah alat tangkap ikan tradisional yang berbentuk kerucut panjang dan terbuat dari bambu atau rotan. Lukah memiliki lubang untuk menjebak ikan. Lukah juga dapat terbuat dari anyaman tulang lidi daun kelapa atau dari jalinan rotan, bambu, dan resam. Cara lain menggunakan lukar adalah dengan meletakkannya di jalur yang biasa dilalui ikan. Ujung lukah yang kecil harus ditutup agar ikan tidak keluar. Lukah dipasang saat air dalam di bagian sungai yang agak sempit dan di antara celah tebat. Bagian muka lukah diletakkan menghadap air yang deras mengalir tanpa menggunakan umpan. Alat pancing termasuk salah satu alat penangkapan ikan yang paling umum digunakan oleh nelayan tradisional. Alat pancing terdiri dari joran, rem, senan, dan umpan. Alat pancing adalah joran panjang yang terbuat dari kayu atau bambu, dilengkapi dengan kait, dan diikatkan tali pada ujungnya. Alat pancing digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Nelayan tradisional menggunakan umpan berupa serangga, cacing, atau potongan ikan untuk menarik ikan. Teknik pancing yang digunakan oleh nelayan tradisional biasanya menggunakan tangan kosong tanpa bantuan alat pendeteksi ikan seperti fish finder atau sonar. Rawai adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari tali atau rotan yang dibentangkan dan diikatkan beberapa buah kayu. Rawai dasar merupakan alat tangkap yang berbentuk tali panjang yang dibentangkan secara horizontal. Kepada tali panjang tali utama, diikatkan tali-tali cabang secara vertikal dan diberi mata kail. Jenis rawai dasar yang telah umum dikenal berdasarkan jenis ikan tujuan penangkapan adalah rawai kakap dan rawai cucut. Sauk adalah jenis peralatan tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai-sungai. Sauk banyak digunakan oleh nelayan di perairan dangkal. Kebanyakan nelayan pada masa dahulu juga menggunakan sauk untuk menangkap ikan, memungut siput, remis, kerang, dan sebagainya.
Penggunaan sauk lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga sehari-hari. Jika hasil tangkapan berlebih, barulah dijual ke pasar ikan. Serkap adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari bambu atau rotan. Masyarakat Melayu yang tinggal di pesisir pantai dan sungai gemar menangkap ikan menggunakan serkap. Cara menggunakan serkap relatif mudah. Nelayan hanya tinggal menyusuri sungai, parit, atau sawah dengan perlahan. Keahlian ini selain mengandalkan ketangkasan dan kecepatan saat menggunakan serkap, tetapi terutama kejelian mata dan insting nelayan jika melihat ada tanda ikan atau belut buruan. Lalu segera memerangkap ikan menggunakan serkap. Sesar adalah alat tangkap ikan berupa serokan yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan. Sesar digunakan untuk menggiring ikan di air agar terjebak dan masuk ke dalam sesar. Alat ini sering digunakan di perairan seperti sungai, danau, atau kolam yang dangkal. Hasil tangkapan dengan sesar biasanya adalah ikan kecil dan udang. Hasil tangkapan ini digunakan untuk konsumsi keluarga. Hasil tangkapan yang telah terambil dengan sesar kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang terbuat dari bambu yang dianyam. Ukat suluh adalah salah satu alat tangkap ikan yang sering digunakan sekelompok nelayan. Jenis alat tangkap ini biasanya digunakan saat malam hari di tengah laut. Suluh merupakan alat tangkap dengan ukuran yang besar sehingga tujuan tangkapan ikan adalah dalam jumlah besar atau menyasar ikan-ikan besar. Suluh biasanya berbentuk jaring dengan ukuran lebih dari 10 meter persegi. Pemasangan suluh membutuhkan alat bantu tambahan atau minimal dilakukan oleh 2 kapal ikan kelompok nelayan. Nelayan harus mengetahui lebih dahulu di mana ikan berkumpul saat malam hari di tengah laut. Tanggot atau tangguk adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari jaring berbentuk rongga corong kerucut dan dibantu kayu rotan yang fungsinya sebagai pegangan sekaligus penyangga. Tangguk memiliki mulut atau permukaan berbentuk bulat, sementara sesar tidak berbentuk bulat. Tangkul adalah alat tangkap ikan berbentuk jaring 4 persegi yang keempat sudutnya diikatkan. Tangkul merupakan salah satu alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional di pesisir timur. Tangkul tidak hanya digunakan di laut dangkal, namun juga digunakan untuk menangkap ikan air tawar. Tangkul angkat parit tali air kiri dan kanan belat akan menenggelamkan masuk ke air. Ikan akan terletak di bawah di bagian belakang. Cara memasang tangkul. 1. Turunkan jaring ke dalam air, boleh menambahkan umpan jika diperlukan. 2. Tunggu beberapa saat hingga ikan berkumpul di atas jaring. 3. Angkat jaring untuk menangkap ikan. Tuasan atau rumpon disebut juga rumah ikan. Tuasan adalah alat bantu tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tradisional. Tuasan terbuat dari kayu bekas yang dipasang di tepi perairan dan berbentuk lingkaran dengan diameter mulai dari 1 sampai 1,5 meter atau sesuai kebutuhan. Pembuatan tuasan dilakukan secara gotong royong oleh pengurus dan anggota kelompok rumpon nelayan. Bahan-bahan diangkut menggunakan sampan, terdiri dari alat pemberat, tali, daun nipah, pelampung. Cara memasang tuasan. 1. Setelah tuasan dibuat nelayan, kemudian dibawa semua bahan baku dengan kapal ke tengah laut. 2. Rumpon daun nipah atau koral terumbu buatan diikat dengan tali dan ditenggelamkan ke dalam laut menggunakan bantuan pemberat. 3. Setelah ditinggal beberapa lama, nelayan dapat kembali ke lokasi tuasan dan memanen hasil ikan menggunakan pancing dan dilakukan secara beramai-ramai dari atas kapal. Tuamang adalah alat tangkap ikan tradisional yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional pesisir timur. Tuamang adalah jenis pukat tradisional masyarakat pesisir Sumatera Utara. Cara menggunakan tuamang dengan 1 atau 2 kapal. 1 kapal pada sistem tuamang memiliki sistem kerja yang lebih pendek, yaitu sekitar 18-19 kaki atau 7 meter, dan biasanya hanya mampu membawa 3-4 orang nelayan. Namun dengan 2 kapal maka sistem kerja dan hasilnya menjadi 2 kali lipat.
Demikianlah cerita kami tentang pengetahuan lokal masyarakat pesisir Sumatera Utara. Dari rumah panggung yang melindungi kami dari banjir, pembuatan kapal kayu yang menjadi sarana transportasi dan mata pencaharian, hingga alat tangkap ikan tradisional yang menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Semua ini adalah bagian dari identitas kami sebagai masyarakat pesisir. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami. Semoga kalian bisa belajar banyak dari pengetahuan lokal kami.